Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di Jamal TV, jaringan masyarakat Lamongan TV. Kita berada di Desa Mentoro, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Kita bikin acara bareng-bareng bersama media dan LSM di 3 kabupaten. Ada teman dari Bojonegoro, ada Tuban, ada Lamongan, dan alhamdulillah kebersamaan ini semoga bisa berlanjut. Sesama media, sesama LSM saling sinergis untuk menyuarakan kepentingan masyarakat. Kebetulan sore ini kita punya tema tentang aliansi media dan LSM di 3 kabupaten mendukung pengusutan sembako untuk kepentingan masyarakat. Nah, ini kita mau bincang-bincang tentang banyak program pemerintah yang berkaitan dengan masyarakat. Bantuan-bantuan banyak sekali dengan alasan pandemi, dengan alasan ekonomi masyarakat turun, dan jenisnya macam-macam. Ada PKH, program keluarga harapan, ada BPNT, bantuan pangan non tunai yang berupa sembako, ada PPKM yang setiap orang dapat 6 sak beras secara sekaligus pada bulan ini, ada BLT, bantuan langsung tunai, ada macam-macam lah. Dan orang bingung ini bantuan dari mana, karena kita kalau nggak jeli dengan programnya, juklak-juknisnya kita memang bingung. Karena ada dari Kementerian Sosial sendiri, ada dari dana desa sendiri, ada dari APBD sendiri, bahkan dinas-dinas juga bikin sendiri-sendiri. Jadi iki istilahnya bulan Desember kemarin tuh koyo apa itu, sembako itu keleleran di mana-mana. Masyarakat nggak tahu itu kondi gitu, program apa nggak ngerti gitu, dan maka mungkin peluang besar untuk diselewengkan. Nah, ini kebetulan kita bersama, ada media, ada LSM di 3 kabupaten ini yang punya semangat untuk bagaimana mengawasi proses-proses bantuan ini biar tiba di masyarakat, tidak seperti keran air yang hanya menetes sampai di masyarakat gitu, tapi utuh, gerojokannya itu utuh. Ini saya bersama dengan teman-teman, saya sebut satu persatu biar kenal. Pak Tris, yang mana Pak Tris ya? Pak Tris ini dari Sigap 88, itu media juga ya, dari media, dan konsentrasinya di Bojonegoro, Pak Tris ini ya. Betul. Yang kedua Mbak Yayu. Mbak Yayu ini juga media dari Bojonegoro ya, Mbak Yayu ya. Dari Bojonegoro, dan beliau di Sigap News, media Sigap News. Yang ketiga Pak Damin. Pak Damin ini dari Tuban, media juga ya, media juga. Semoga tetap concern pada suara-suara masyarakat ya. Yang keempat Pak Tolib, ini dari Lamongan, aktivis media di Lamongan juga, aslinya Sugio, dan sekarang jadi artis Facebook gitu sekarang, karena banyak menyuarakan persoalan-persoalan bantuan ke masyarakat. Yang kelima Pak Mardani. Pak Mardani dari reportase ya. Kebetulan asli Babat ya. Asli Babat tapi liputannya di Lamongan. Yang keenam Mbah Rawan dari Roda Informasi ya. Roda Informasi yang punya acara ini juga karena ulang tahunnya Roda Informasi. Yang ketujuh Mas Jatmiko. Mas Jatmiko ini ketua Korwil Jatim, Korwil 2 Jatim di LSM Gemas ya, di Lembaga Swadaya Masyarakat Gemas. Aslinya Mas Jatmiko? Oh, aslinya Tuban. Teman-teman semua kita gantian karena biar tahu kondisi masing-masing. Saya juga nggak tahu Tuban, saya nggak tahu Bojonegoro, teman-teman Tuban juga nggak tahu Lamongan kondisinya, jadi kita bisa sharing di forum ini. Kita minta Mas Tolib untuk terlebih dahulu. Sebenarnya
apa sih yang terjadi selama ini dan Mas Thalib sudah melakukan apa dengan teman-teman di media, teman-teman media, teman-teman LSM sudah melakukan apa berkaitan dengan bantuan-bantuan di masyarakat di Lamongan ini? Monggo. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi pada teman-teman media lain dari berbagai kabupaten, Tuban, Bojonegoro, dan Lamongan. Alhamdulillah sore hari ini bisa berkumpul untuk kepentingan membela masyarakat. Nah, terkait dengan apa yang kita soroti dalam minggu terakhir ini adalah banyaknya saya melihat di situ banyak sekali hal-hal yang nyaris diselewengkan untuk kepentingan dan keuntungan personal, sehingga kami dengan teman-teman lain, teman-teman media, teman-teman LSM itu mencoba melakukan investigasi di berbagai kecamatan dan banyak temuan-temuan yang kita sudah simpan dalam kasusnya apa itu? Kasusnya itu adalah buruknya kualitas beras yang disalurkan pada KPM, kelompok penerima manfaat, itu berasnya banyak sekali yang tidak sesuai dan sangat tidak layak untuk dikonsumsi. Itu BPNT ya? BPNT, bantuan pangan non tunai. Yeah. Semalam saya juga perlu informasikan pada Cak Nur Salim, mungkin daerah-daerah lain, bahkan di daerah tertentu itu ada satu desa yang tegas-tegas menolak bantuan itu, tidak mau menerima karena saking buruknya kualitas beras itu di dusun Keset. Di desa Sidorejo, kecamatan dekat, tepatnya dusun Keset ya. Ya. Terus apa yang dilakukan? Lah, mengingat seperti ini kondisinya, kita perlu memberikan masukan-masukan pada pemerintah untuk betul-betul mengawasi baik itu pihak penyalur, pihak bulog atau pihak dinas. Itu kan semua tiga komponen ini saling terkait gitu loh. Karena tidak mungkin sembako yang disalurkan itu seburuk itu kalau tidak ada dalam tanda kutip paksaan dari bulog. Karena beberapa penyalur yang sudah kita gali informasinya itu mengatakan, banyak yang mengatakan beras ini memang saya akui buruk karena kita dipaksa untuk menghabiskan stok di bulog pada tahun 2018 dan itu administrasinya dimasukkan pada tahun 2022. Ini mengerikan gitu. Pak Thalib, di Juklak Juknis BPNT itu yang kita baca itu kan KPM, masyarakat penerima manfaat itu kan dapat kartu. Kartu itu bisa dipilih untuk membeli komoditas atau sembako sendiri. Jadi kepengen gula semua boleh, kepengen beras semua boleh, di Juklak Juknis itu kan begitu. Nah. Tapi kenapa kok selama ini yang kita lihat di lapangan kok sudah kemasan, ini berasnya sekian kilo, telurnya sekian, itu padahal Juklak Juknisnya kan nggak gitu loh. Ya inilah yang kita sebut sebagai bentuk penindasan terhadap rakyat kecil gitu kan. Karena kita tahu bahwa sesungguhnya kacang hijau, apel, kemudian bawang merah itu kan tidak sangat urgen bagi masyarakat itu sendiri. Coba andai kata itu kebebasan KPM, kelompok penerima manfaat itu diberikan sesuai Juklak Juknisnya, mungkin ada banyak pihak-pihak yang saya sebutkan tadi tidak bisa meraup keuntungan ya Nur. Ini semua demi keuntungan, ada yang namanya tendensi-tendensi politik untuk kepentingan 2024, terutama di Lamongan ini. Saya bicara konteksnya di Lamongan. Kepentingan politik gitu. Karena saya melihatnya di situ ada dominasi di antara banyaknya para penyalur, dari 27 penyalur yang ada itu atau distributor, supplier itu banyak yang ya didominasi oleh partai tertentu gitu. Oh, dikuasai oleh salah satu parpol. Betul gitu. Nah, ini tentu sangat merugikan kalau memang. Apakah parpol itu ada hubungannya dengan bupati yang jadi? Ya pastilah, kalau kita hitung-hitung itu pastilah. Tentu akan banyak aliran-aliran yang nanti semua pada berakhir di
di daerah kawasan Ahmad Yani gitu kan. Di Jalan Ahmad Yani itu ya, Ahmad Pendopo. Yani, ya, Pendopo itu gitu. Jadi jelas bahwa kita semua rakyat tahu hitung-hitungannya gitu loh. Kalau nominal 200.000 itu kemudian dapat kualitas beras seperti itu, konon katanya itu 8.300 tebusannya. Kalikan 15.000, kalikan 15 kilo, kemudian apelnya ya hitung-hitungannya 5.000, bawangnya itu mungkin 5.000. Berapa banyak keuntungan itu? Kalau saya hitung dari 70.000 kali 79.000 udah berapa itu? Enggak, Miliar. berarti bantuan yang berupa 200.000 itu nyampe nama masyarakat sembako itu senilai berapa kira-kira? Kisaran 130 kalau saya perinci dengan teman-teman. Berat- 130, ya maksimal 135.000 lah. Berarti Lah ada sisa lebih 60.000, 65.000 kali 79.000. kali 80.000 Iya, penerima iya, manfaat. kali 8 Sekabupaten. sekabupaten. Berapa keuntungan para supplier, para ya dinas, kemudian ya mungkin tidak mungkin lah. Aparat-aparat juga. Ya, tidak mungkin saya sebutkan secara jelas, publik udah tahu gitu. Maka kemudian setelah kita lakukan investigasi dengan teman-teman semua, banyak pihak-pihak yang ketakutan, terutama supplier-supplier ini takut nanti dia diganti. Padahal tujuan kita semua supplier yang tidak memegang komitmen untuk kepentingan masyarakat kecil, ya mau tidak mau harus diparkir. Harus ini, siapapun yang berkepentingan di sini, termasuk saya dengar ada dirjen datang dan lain sebagainya, dinas sosial di Lamongan harus ini warning. Dirjen Kemensos kemarin datang. Dirjen Kemensos kemarin datang semua dalam rangka untuk menyikapi betapa ramainya persoalan ini yang terjadi di wilayah Kabupaten Lamongan. Apa langkah-langkah Pak Thalib dengan kawan-kawan di Lamongan? Langkah-langkah saya dengan teman-teman semua, tentu kita akan banyak melakukan koreksi-koreksi dan pressure-pressure yang bisa kita lakukan. Mungkin Tujuannya apa? tujuannya satu, untuk mereformasi seluruh penyalur-penyalur ini yang sudah tidak pegang komitmen gitu. Kita tidak punya kepentingan apa-apa, Cak Nur. Semua supplier yang tidak memegang komitmen wajib hukumnya diganti. Nah, kalau ada supplier yang kemarin sudah kita temukan banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran, kemudian masih tetap dipertahankan, kita lawan bareng-bareng. Oke, terima kasih Pak Thalib. Kita ganti ke Mbak Yayu. Gimana Mbak Yayu? Ceritanya di Bojonegoro, kebetulan orang Bojonegoro. Untuk wilayah Bojonegoro sendiri kemarin kita temukan bantuan PKH ya, dari PKH itu tersendiri sudah terlanjur dibagikan dan ternyata tidak layak konsumsi memang, dan beliau-beliaunya sudah berusaha untuk komplain ke toko warungnya Itu bukan ya. PKH Mbak Yayu, BPNT. Iya, Bantuan Pangan BPNT Non ya, Tunai. ya betul. Itu enggak layak konsumsi. Bahkan sampai hari ini ada juga yang belum terkonsumsi karena memang enggak layak konsumsi. Tapi ternyata juga tidak ada tidak ada tindak lanjut. Nah, seperti Langkahnya teman-teman Bojonegoro rencananya apa aja? untuk teman-teman kita Bojonegoro kemarin sudah berusaha turun dan konfirmasi ke warungnya, dan warungnya sendiri mengatakan untuk kedepannya akan diperbaiki. Tapi yang sudah terjadi gimana kan seperti itu. Terus targetnya apa di Bojonegoro? Keinginan teman-teman Kalau Bojonegoro? keinginan teman-teman ya untuk perut orang miskin paling tidak ya harus disesuaikan lah, apa hak mereka harus diberikan, kan Harus seperti diutamakan. itu. Iya. Oke. Jangan semata-mata apa yang diberi dari atas langsung dibagikan gitu aja, kan seperti itu. Kalau memang nggak layak konsumsi lebih baik ditolak dan diberikan yang baru yang layak konsumsi, kan seperti itu. Oke, lanjut ke Pak Mardani yang pengalaman di media. Kira-kira temuannya apa saja, fenomenanya di lapangan? Iya Pak, siap. Saya selaku staf redaksi. Mana-mana tempat, mana-mana kabupaten ada biru saya. Memang dari masukan biru saya, kemarin sudah ada terjadi Kecamatan Suko ini. Saya juga pernah meliput di situ, teman-teman ya banyak, khususnya media atau LSM Tuban. Memang tahu semua. Satu Pak, kalau di Lamongan juga
anggota saya ya sama juga seperti itu Pak. Masalah urusan bantuan-bantuan itu. Bojonegoro juga sama juga. Banyak Pak. Kalau media reportase Indonesia News, saya selaku staf redaksi, memang pimpinan saya lebih tajam Pak dengan anak buah saya. Karena gini, pemalsuan semua itu bantuan-bantuan ini banyak nggak terjadi yang baik. Banyak memang orang atas melakukan kesalahan-kesalahan. Saya berani menghadap siapa yang berani menghadap saya, oke. Saya nggak mundur Pak. Karena apa? Saya selaku staf redaksi, anak buah saya banyak, media reportasi itu nasional, di mana-mana ada biro, Sumatera, Jakarta, Batam ada. Tapi kalau pemerintah nurunnya dana bantuan dari masyarakat seperti ini, memang harusnya semua media, semua LSM harus kompak Pak. Berarti Itu Pak Mardhani akan menyuarakan terus, iya betul Pak. walaupun nggak ada fee atau biayanya, Siap memang betul Pak. demi masyarakat. Demi masyarakat. Oke. Ini Pak informasi saya. Terima kasih Pak Mardhani. Selanjutnya Pak Tris yang dari Sigap 88 Bojonegoro. Monggo, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Pak, kita sendiri juga artinya dari media, mungkin beda ya cara kinerjanya dengan LSM. Mungkin LSM lebih bisa mensumasi ya. Kalau wartawan itu berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan investigasi juga konfirmasi. Jadi juga konfirmasi. Kadang-kala kita juga berjuang menemukan apa yang jadi kejanggalan di masyarakat umumnya di Jawa Timur ya Pak. Temuannya apa kira-kira? Ya artinya temuan itu banyak seperti bantuan sapi, bukan beras aja ini, bukan beras aja, juga bantuan-bantuan yang lain ada seperti Tuban, banyak itu sapi-sapi bantuan juga saat ini banyak yang diduga, kalau kita tetap memakai diduga karena yang ranah yang mungkin ke teman-teman LSM, dulur-dulur LSM itu. Di Bojonegoro bagaimana selama ini? Bojonegoro sama saja. Cuman kadangkala masyarakat itu banyak ada proteksi dari Pemdes sendiri. Jadi untuk menyuarakan apa yang keluhannya yang diterima itu nggak berani mengucapkan karena gaya-gaya Orde Baru itu masih ada. Jadi otoriternya nanti kalau kamu komplain semacam ini, surat menyurat, akhirnya dipersulit masyarakat. Saya lihatnya seperti itu. Tapi apa yang saya lihat ya itulah kita angkat di media kami. Jadi kami sendiri juga berdasarkan konfirmasi. Tapi akan tetap menyuarakan. Iya, tetap akan menyuarakan. Kadangkala kita sendiri juga berbenturan pada teman-teman kita sendiri. Ini juga artinya biar balance ya Pak. Sebagai lembaga kontrol. Kadangkala kita juga dapat proteksi sendiri dari teman-teman. Proteksi itu maksudnya apa? Ya artinya proteksi kita dihalang-halangi. Ya investigasi, akhirnya kita ini saya sendiri ya pernah artinya Mas Jatmiko kita sendiri juga dipanggil. Akhirnya ya sharing maksudnya, sharing. Mas Jatmiko dapat laporan. Berdasarkan laporan memang kapasitasnya Mas Jatmiko sebagai LSM, kita sebagai wartawan, kita menulis, Mas tulisannya bener tau ora iku. Ya, ayo Mas kita investigasi, akhirnya betul apa yang kita terima, apa yang diterima Mas Jatmiko ternyata benar. Jadi kadang-kala masyarakat itu dikenal, saya punya LSM di sini Mas Jatmiko. Siapa? Ini kemarin saya kedatangan wartawan yang konfirmasi permasalahan ini, akhirnya saya ya gitu. Oke Pak Tris, terima kasih. Gitu. Sekarang Pak Mas Jatmiko selaku LSM yang terima kasih. Monggo. Sebenarnya apa ya, terkait masalah bantuan ini kompleks Pak. Dalam arti apa? Dalam arti di beberapa kabupaten, di beberapa daerah itu sama kondisinya. Kondisinya saya katakan sama. Kenapa? Saya juga di Lamongan, di Gresik, di Bojonegoro, bahkan di Tuban sendiri itu sama Pak. Dan kebetulan kami kalau di Tuban LSM Gemas ini masih ada satu yang kita laporkan dan ini masih dalam penyidikan juga terkait masalah BPNT Pak. Jadi itu kalau kita lihat
berasnya ayam aja nggak mau makan Pak Itu yang di Tuban. di Tuban. Ayam aja itu loh nggak mau makan. Tak coba Pak, saya nggak ngomong kosong. Berarti Sangat jelek, tidak hanya jelek, sangat jelek. Singkatannya diganti bantuan pangan untuk ternak. Mungkin seperti itu. Tapi yang jelas LSM Gemas berkomitmen dan mengecam keras Pak. Sangat tidak sepakat dengan adanya bisnis di kemiskinan. Itu yang saya tekankan. Jadi kemarin saya juga sudah sampaikan ke seluruh anggota, seluruh jajaran saya untuk menyikapi hal-hal seperti itu. Oke lah kita bekerja, tapi ya bekerja sesuai dengan apa yang kita. Bagaimana nanti kalau ditutup istilahnya supaya nggak bersuara oleh para. Insya Allah Gemas komitmen Pak. Terkait itu kita komitmen, kita lurus. Saya sudah statement, siapapun jangan ada yang nerima. Karena apa? Itu doanya masyarakat itu luar biasa Pak. Orang miskin ya. Iya. Doanya orang miskin itu luar biasa. Mustajabah. Iya, karena di situ ada orang miskin itu pasti doanya pasti langsung tembus ke ars, katanya seperti itu. Jadi intinya terkait masalah bantuan memang keseluruhan saya menyikapi itu memang rata-rata sama. Ini yang heboh lagi di Lamongan Pak ya, yang tadi dibahas itu juga saya pantau itu juga luar biasa. Jadi kok apa ya kelihatannya memang dibikin bisnis tuh Pak. Iya toh, kalau tidak bisnis kan dia warung atau agen itu kan sudah dapat fee tuh Pak. Dia mencairkan di situ kan sudah dapat fee. Ngapain harus cari untung lain? Dan lagi yang heboh itu Pak, ATM-nya itu loh bisa dibawa Oleh warung. gitu loh. Bukan oleh penerima manfaat. Bisa ada warung ada, terus kepala desa ada, agen apa itu namanya ketua kelompok ada. Jadi kan itu kan sudah undang-undang ITE itu Pak sebenarnya. Tapi kenapa APH dan lainnya kok kelihatannya kan santai-santai aja, sudah terbiasa. Mungkin dari kita juga sedikit nyantai kan sebenarnya. Padahal itu nggak boleh kan Pak. Akhirnya jadi wajar. Iya, kebiasaan gitu loh, kebiasaan. Mungkin memang kita akui Pak, karena apa? Yang dapat bantuan ini kan dikatakan orang miskin. Kita bukan berbicara jelek ya, mohon maaf ya. Dalam arti konteks SDM kan memang menengah ke bawah ya. Dalam arti mungkin kalau yang sudah tua suruh ngambil pakai ATM gesek, nggak bisa. saya yakin nggak bisa. Pasti orang lain yang diperintahkan. Mungkin kalau keluarganya sih oke Pak. Tapi kalau langsung dititipkan cair nggak cair tahu nggak dia? Nggak pernah tahu. Paling dikasih tahu, Bu jenengan bulan ini nggak cair. Ya sudah kembali. Ada juga yang sudah meninggal bertahun-tahun. Itu loh dapat Pak, masih bisa dicairkan. Terus saya kembali lagi di situ kan ada pendamping, ada kepala desa, TKSK. ada TKSK juga. Kenapa kok diem? Apa nggak bisa diajukan untuk pemberhentian? Oke lah, kita kemarin sudah konfirmasi terkait masalah itu. Itu prosesnya katanya dimasukkan mendal lagi, nggak bisa masuk. Emang kan pekerjaannya di situ. Kan sama Pak dengan kita. Kita itu kan orangnya ngeyel. Ya. Wartawan LSM itu kan orangnya ngeyel Pak. Kadang-kadang sudah dikasih tahu A itu, kalau dia masih berpikir oh ini bukan A, mesti kejar terus. Bukan begitu ya teman-teman. Ya. Jadi memang kita ini bisa dikatakan orang yang tidak mau diberi kenyamanan. Kalau kita nggak bersuara ini kan oke lah, Bang ini ada sedikit. Tapi kasihan masyarakat. Tapi kan bukan itu kita. Kalau kita mau itu kita kerja aja di rumah, kita kerja sendiri, nggak mikirkan orang lain. Tapi jiwa aktivis, jiwa panggilan jiwa ini nggak bisa Pak, kita bohong. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini kita ke Mbah Damin, Pak Damin ya, dari Tuban, dari media Tuban. Kira-kira bagaimana pengalamannya bantuan masyarakat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita untuk menyikapi BPNT sudah berkali-kali Pak, terutama di Kecamatan Soko di Desa T tersebut. Sate itu apa? Ya pokoknya Desa T gitu aja Pak. Ya nanti insya Allah masyarakat sudah paham. Kecamatan Soko tapi di Desa T, insya Allah itu sudah paham masyarakat. Itu pun saya pernah membiayai teman-teman dari LSM untuk melaporkan karena beras tersebut tidak konsumsi, tidak layak untuk dikonsumsi masyarakat. Tetapi apa?
laporan LSM tersebut di kabupaten, di kejaksaan maupun di polres masih mandul, Pak. Terus langkah kita ini mau kemana? Seandainya laporan-laporan teman-teman SMS sudah melaporkan di Polri, di kepolisian maupun di kejaksaan itu mandul. Terus langkah kita mau kemana? Lapornya mau kemana? Mandulnya itu tidak ditindaklanjuti. Tidak lanjuti karena tidak sesuai dengan tidak, katanya ada yang membicarakan seperti ini, Pak. Iki tidak layak korupsi di bawah 200 juta itu tidak bisa masuk ke kerana korupsi. Itu sudah pasti. Sedangkan saya datang di desa T tersebut sudah luar biasa berkali-kali. Saya sendiri mendatangkan LSM dari Gemas maupun yang lain, atau wartawan. Itu satu hari saya datangkan 27 wartawan, Pak, untuk meliput terutama HWDI. Saya kan sebagai humas HWDI dari Kabiro Roda Informasi tersebut. Jadi apapun yang kejadian di desa T tersebut pun luar biasa, tidak bisa diduga demi masyarakat. Oke. Luar biasa berasnya, dari kekurangan beras yang sangat hitam, minyak pun dikurangi, gula pun dicurangi. Lah itulah, itu sudah berkas bukti nyata, pendamping pun siap untuk menjadi saksi laporan. Tetapi di laporan tersebut di kepolisian maupun di kejaksaan mandul, tidak ada respon menindaklanjuti, Pak. Jadi percuma kita sendiri untuk melapor itu percuma, Pak. Karena laporan tersebut tidak ada yang menanggapi, ditanggapi hanya amburadul, belum ada jelas tari mau ada penyidikan dan penyelidikan. Itu aja jawaban itulah yang kita sangat kecewa pada orang-orang yang punya hukum itu, Pak. Di Tuban itu ya. Tuban itu. Ya sekian ini yang kita sampaikan sesuai apa adanya, karena saya juga pernah mendampingi teman kita LSM Gemas di kejaksaan maupun di perusahaan. Waktu itu yang Gemas itu anggota Gemas juga, sekretarisnya. Dan saya sering mendampingi juga dari LSM teman-teman atau media-media, sering, Pak, karena media dan LSM di Tuban ini sangat berkomitmen atau rukun, Pak. Oke. Ya, seperti itu yang kita sampaikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam. Selanjutnya terakhir Mbah Wan, gimana menurut Mbah Wan ini? Terima kasih waktu yang diberikan. Terkait dengan bansos kemanusiaan BPNT, tupoksi dari Roda Informasi, apalagi saya selaku pimpinan, pertama mendengarkan itu enjoy saja, santai saja, rumor-rumor yang berkembang, berpikir bahwa mereka itu orang-orang intelektual. Masa sih bantuan kemanusiaan untuk rakyat miskin sampai ada hal seperti itu? Perkembangan rumor yang berkembang ini kita investigasi, memang benar ternyata kita menemukan beberapa kecamatan seperti Sekaran, ya kan? Sekaran itu ada 2, Besur sama yang satunya itu sama Kudian. Terus menemukan lagi di Kecamatan Modo, di Desa Mojorojo. Lah tadi itu juga menemukan lagi di Desa Karangpilang, Kecamatan Dompreng, yang mana di bawah naungan Kesra hanya dikasih telur, untuk berasnya tidak. Sama bantuannya seperti buah atau kacang hijau. Yang anehnya begini, apa yang disebutkan tadi oleh saudara saya itu Gemas itu, bahwa penemuan seperti itu pasca ditransfer atau dikirim oleh pihak supplier, itu memang tidak bersuara. Nah, kenapa? Nah, itu pertanyaan besar. Setelah dicek di tempat orang yang menerima itu atau KPM itu, ternyata ya benar, berasnya berwarna kuning, pagi dimasak, siang sudah mampu dan seperti bubur. Brambangnya itu kecil-kecil, kemudian sudah garing, ada yang bosok. Begitu juga buah. Ada buah yang umumnya sekarang itu seperti di Dompreng Modo itu kan apa yang namanya itu apel. Nah, apelnya itu juga kecil-kecil, ya kurang bervitamin. Terus bawahnya itu
berwarna kehitaman. Dan itu recheck itu ke mertua saya sendiri di Dumpreng, ya. Jadi mertua saya sendiri mendapatkan seperti itu. Mana tuh berasnya seperti ini? Seperti ini. Nah ya persis dengan saudara saya kemas tadi, jangankan kok yang makan masuk wong pitik kuwi ra gelem ya. Oke. Nah hal seperti itu. Nah harapan saya seperti itu, harus ada perubahan penegakan hukum secara tegas terkait ini. Karena apa? Ini menyangkut harga diri kemanusiaan. Jadi saya ibaratkan KPM itu sudah jatuh ketimpa tangga. Nah mudah-mudahan dengan pemberitaan, gencarnya pemberitaan yang ada di roda informasi seperti itu, mudah-mudahan coro Jawa niki melek meripat lah mereka pengede-pengede itu, bahwa ini adalah saudaramu sendiri, ya rakyatmu sendiri yang perlu mestinya harus dibantu, bukan malah dikhianati. Oke. Demikian yang saya Terima kasih, sampaikan. Mbak Wan. Ini saya minta masukan teman-teman di closing statement ini. Kira-kira melihat persoalan yang sama di 3 kabupaten, ini kita mau apa? Apa yang akan kita lakukan sebagai media dan LSM, sinergitasnya, cara kerjanya atau nanti bekerja samanya di 3 kabupaten ini apa kira-kira menurut Bapak atau Mbak Yayu atau yang lain, kira-kira apa yang perlu kita gagas bersama supaya persoalan ini selesai, masyarakat diuntungkan. Kalau menurut kita teman-teman media dan juga LSM yang ada di Tuban, Lamongan juga Bojonegoro, kalau bisa dari pimpinan-pimpinan itu sangat memperhatikan lah. Jadi dari pimpinan-pimpinan itu harus sangat memperhatikan apa yang harus dibagikan ke masyarakat, mestinya layak atau tidaknya, kan seperti itu. Ya. Kalaupun ada yang tidak layak, mestinya janganlah sampai dibagikan. Karena apa? Kalau itu pun terjadi dibagikan, terjadi sakit pada orang-orang tersebut, beliau-beliaunya yang membutuhkan itu, kan kasihan juga, kan seperti itu. Kalau sudah terjadi seperti itu, komplain pun juga tidak ada respon, kan seperti itu. Mudah-mudahan dengan adanya kita teman-teman dari media juga LSM dari Bojonegoro, Tuban ataupun Lamongan, semoga para pimpinan kita bisa lebih detail lagi untuk memberikan bantuannya yang ditujukan ke masyarakat miskin. Oke, terima Itu kasih. tujuan kita. Kalau saya pribadi untuk anggota media semua di mana-mana kabupaten atau LSM, kalau pendirian saya Pak, kebijakan saya, kalau namanya saya orang media, saya beritakan ya enggak ada apa-apa. Kalau teman-teman LSM lapor enggak ada apa-apa. Kalau pendapat saya, tujuan saya di mana-mana kabupaten harus kompak media dan LSM, mau nggak mau menghadap demo Pak. Ini yang betul. Tapi kalau diberitakan, kalau laporan seperti teman LSM di kejaksaan, Oke. nggak fungsi Pak. Yang penting itu tujuan saya gitu Pak. Kalau di demo di mana-mana kabupaten, itu Pak baru Secara serentak ya Pak. serentak. Oke, terima Nah, kasih. itu informasi saya Pak. Pak Tholib, kira-kira masukannya apa? Langkah-langkah ke depan aliansi bisa bersama-sama 3 kabupaten. Singkat saja, kita akan dampingi masyarakat kecil, masyarakat miskin untuk melakukan perlawanan. Bentuk perlawanan kita yang paling terakhir mungkin kita akan ajak semua elemen masyarakat untuk demo secara besar-besaran di tempat kita masing-masing. Kalau di Lamongan ya di Lamongan, di Tuban ya di Tuban, ya semuanya kita akan bergerak bersama-sama. Intinya apapun hasilnya tetap kita berkomitmen untuk suarakan kepentingan rakyat kecil. Terima kasih Pak Tholib. Pak Tris, apa kalimat penutup? Tetap kita sama berkomitmen dengan teman-teman wartawan maupun LSM. Apa yang menjadi kendala di bantuan-bantuan itu kita tetap akan menyuarakan pula. Jadi harapan kami juga dengan tulisan-tulisan kami, artinya dari media kami, mudah-mudahan
dapat respon, tapi selama ini tidak ada respon. Kita sering menulis tentang itu, tapi apa yang seperti kita harapkan tadi, apa yang kita ucapkan tadi di muka tadi, kita itu menulis banyak benturan, Pak. Kita itu banyak proteksi, Ya, tekanan. iya tekanan. Setelah kita angkat, kita dapat proteksi. Bukan dari kita bertujuan juga baik, artinya juga hasil investigasi, ini kebenaran. Kadangkala dengan tulisan kita banyak teror-teror juga. Oke. Itu Yang itu penting tetap jawabannya. semangat, Pak Tetap Tres, ya? semangat kita, tetap Oke, semangat. terima kasih Pak Tres. Mas Jatmiko, kira-kira selaku di Jawa Timur. Ini harapan dari LSM Gemas yang jelas saya mengharap itu yang paling bawah aja Pak. Itu kepala desa itu perhatikan. Karena di Tuban ada satu Pak. Hanya ada satu kepala desa yang berani seperti itu. Ya. Sampai dibuang itu. Karena apa? Enggak layak untuk konsumsi. Berani menolak maksudnya. Berani menolak. Padahal di situ sudah ada 3 pilar. Seperti yang di Dusun Keset tadi. Ya, jadi intinya yang paling bawah harapan saya karena apa? Kepala desa itu dipilih langsung oleh masyarakatnya. Membela masyarakat. Iya, jadi pengawasan itu yang paling bisa menolak secara langsung karena kita nggak ada kapasitas di situ, Pak. Kalau kita ada kapasitas kita tolak, Pak. Tapi kan nggak ada. Tapi kalau kadesnya yang menolak, selesai, Pak. Oke. Itu pengawasan yang paling mudah. Dan harapan saya memang kalau terkait masalah demo, saya biasa demo Pak. Tapi itu saya merasa kurang efisien. Ya mohon maaf saudara kita. Tapi yang jelas kita sepakat kalau mau demo, nggak apa-apa. Saya paling seneng Pak kalau diajak demo. Tapi kan kita harus membaca dulu efisiensinya seperti apa, hasilnya seperti apa. Kalau kita mau demo siapa? Menteri aja kemarin ke sini Pak, diabaikan kok. Gitu loh. Padahal sudah dimarahi ya. Iya menteri sendiri yang datang, yang ngecek itu menteri sendiri. Terus siapa yang harus ngecek? Apa harus Pak Jokowi yang harus ngecek? Biar mereka itu ada efek jerah. Menterinya itu loh Pak, diabaikan. Jadi kalau saya rasa yang paling dominan itu ya kepala desa itu tadi. Oke. Itu harapan saya. Oke, terima Pak kasih. Jatmiko. Pak Damin, monggo. Harapan saya untuk yang terakhir ini, ya semoga pejabat-pejabat termasuk biar matanya melek mengamandang masyarakat yang dikasih beras tidak layak dikonsumsi, tapi kepala desa tentunya disebut LSM itu kok tidak tahu kan salah. Seharusnya tahu, kadang ada pendamping desa, ada pendamping dari kecamatan dan juga ada. Tetapi kalau memang konsumsi beras masih disampaikan ke warung, disampaikan kepada penerima tersebut itu tidak ada respon, berarti itu semua salah. Jadi ada apa di balik itu semua? Ya kita mohonlah untuk penjabat Tuban yang baru ini, baru dilantik tadi malam semua direhab, bisa mengawasi hal-hal semasa itu jangan sampai. Ya? Jangan sampai ada hal yang kemarin-kemarin itulah. Kami mohon kebijakan Pak Bupati yang baru ini, pelantikan yang tadi malam jam 12 malam itu direhab semua supaya apa? Semoga bisa merespon yang menjolimi masyarakat tersebut bisa. Mumpung hapus. bupatinya masih Mumpung muda. bupati masih muda ya. Sekian itu aja Pak. Terima kasih. Terakhir Mbah Wan. Closing. Simpel saja, mengingat permasalahan itu menurut saya selaku media itu sudah darurat. Mereka atas pemberitaan itu mereka juga tahu, juga dengar. Namun belum ada ekspresi dari mereka yang bertanggung jawab. Oleh karenanya sebagai media tetap mensuarakan apapun itu bentuk dan resikonya yang kita hadapi nanti. Kalau kita menghadapi tembok yang tebal, jalan satunya tidak ada lain demo berhari-hari. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Mbak Wan, terima kasih Pak Damin, Mas Jatmiko, Pak Tris, Pak Tolib, Pak Mardani, Mbak Yayu. Semoga bincang-bincang ini menjadi inspirasi semua pihak untuk kita bersama-sama. Karena yang kita lawan katanya Mbah Wan bukan kecil tapi tembok besar antara partai politik, penguasa, birokrasi, dan cukong-cukongnya yang di belakangnya itu saling bertautan hingga mereka mendanai, mereka menguasai, dan kita hanya orang yang di tengah-tengah harus tetap semangat, pantang mundur. Terima kasih, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.